Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Muhtadin, salah satu dosen pada program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Melawarman. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Geometri Survei, yang akan saya gunakan dalam video pengajaran saya di mana video pengajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pada video ini, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Geometri Survei dengan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebuah pendekatan yang menekankan penyampaian materi secara efektif atau delivery, interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa atau interaction, serta penilaian berkelanjutan untuk mengukur pemahaman mahasiswa atau assessment. Mata kuliah Geometri Survei merupakan mata kuliah pilihan di program studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Mula Warman dengan beban 2 SKS yang dilaksanakan selama 1 semester pada semester kelima. Pada mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar geometri seperti geometri Euclid, geometri non-Euclid, geometri netral, geometri eliptik, geometri hiperbolik, geometri fraktal, geometri proyektif, hingga lingkaran titik dalam dan luar segitiga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan aspek delivery. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang ditargetkan pada mata kuliah Geometri Survei adalah agar mahasiswa menguasai konsep, fakta, prinsip, dan operasi matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. Mata kuliah Geometri Survei memiliki dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Kedua CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 bahan kajian atau materi pembelajaran. Bahan kajian pertama hingga ketujuh disampaikan pada pertemuan pertama sampai ketujuh. Selanjutnya, bahan kajian ke-8 hingga ke-14 disampaikan pada pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Adapun pertemuan ke-8 dan ke-16 masing-masing dikhususkan untuk pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan beberapa referensi utama dan pendukung. Di antaranya, buku Geometri Survei karya Hairudin dan Ahmad Muhtadin, atau saya sendiri. Buku Ilmu Ukur yang ditulis oleh The Band and Boss, serta buku Basic Concept of Geometry karya Penowitz. Selain itu, saya juga mengacu pada artikel-artikel ilmiah terkini yang relevan dengan topik geometri. Pada aspek interaction, pembelajaran dalam mata kuliah Geometri Survei dirancang dengan pendekatan student-centered learning, yaitu pendekatan yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun pemahaman melalui berbagai kegiatan interaktif. Peran saya sebagai dosen lebih sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa dalam proses berpikir kritis, eksploratif, dan kolaboratif. Interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa difasilitasi melalui kombinasi pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka di kelas. Dalam sesi ini, saya menjelaskan konsep-konsep inti geometri survei, memantik diskusi, dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat. Sementara itu, pembelajaran asinkronus dilaksanakan melalui platform WhatsApp Group yang digunakan untuk berbagi materi, memberikan tugas, serta mendiskusikan topik lanjutan secara fleksibel di luar jam kuliah. Pada aspek assessment, evaluasi hasil pembelajaran dalam mata kuliah Geometri Survei dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai komponen penilaian, yaitu penugasan, diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, serta ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS. Komposisi bobot penilaian terdiri dari tugas mandiri dan kelompok sebesar 15%, diskusi kelompok
sebesar 10%, studi kasus 20%, UTS 25%, dan UAS 30%, sehingga total keseluruhannya menjadi 100%. Evaluasi ini dirancang untuk mencerminkan keseimbangan antara aspek kognitif, keterampilan analitis, dan partisipasi aktif mahasiswa sepanjang proses pembelajaran. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Geometri Survei. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Materi yang kemarin masih ingat tentang geometri Euclid? Masih. Sudah buat alat peraganya ya? Kita hari ini akan membuat alat peraga. Nah, terkait dengan itu, terkait materi yang kemarin kita bahas, hari ini kita akan kupas lagi, lanjutkan dengan materi geometri yang lebih menantang daripada geometri Euclid. Ya. Tapi sebelum kita mulai, berdoa dulu ya. Silahkan berdoa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa? Oke, silahkan absensi secara online di Start. Sudah Bapak buka absensi online-nya? Silahkan. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, silahkan letakkan HP-nya dulu di atas meja kalian masing-masing. Sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompoknya. Oke, kita langsung masuk materi intinya ya. Yang pertama adalah terkait dengan geometri Euclid. Oke, sebelum masuk ke isi materi geometri Euclid, alasan kenapa kita belajar geometri Euclid dulu. Ya kan? Apa sih manfaatnya kita belajar geometri Euclid? Iya enggak? Nah, ini, kita belajar dulu apa itu postulat. Nah, ini adalah istilah yang digunakan pada masa itu, ya kan? Yang dimana gagasan dari pemikir besar, dari salah satu tokoh yang dikenalkan dalam hal ini adalah seorang filsuf, matematikawan, yang berasal dari Alexandria, Mesir. Kita tahu peradaban Mesir itu sudah berabad-abad lamanya, itu sangat maju ya. Dari bangunan-bangunan yang sampai saat ini masih ada peninggalannya ya. Yang kita kenal zaman Firaun dan sebagainya ya, piramida, Sphinx dan sebagainya. Itu salah satu tokoh yang hidup pada masa itu 2300 tahun yang lalu di Alexandria, Mesir, yang mendemonstrasikan betapa powerful dan indahnya matematika, ya, yaitu yang namanya Euclid. Ya, istilah postulat dulu kita pahami. Nah, si Euclid ini pada masa itu menuliskan sebuah karangan buku. Bayangkan, pada masa itu kertas dan mesin cetak belum ada. Bayangkan, 2300 tahun yang lalu sebelum Nabi Isa lahir di bumi itu. Iya enggak? Nah, itu sudah ada buku yang ditulis oleh seorang tokoh matematikawan yang namanya Euclid. Terdiri dari 13 buku. Nah, ada berapa bab di situ? Ada 7 dalam 13 buku ya. Yang pertama tentang garis lurus. Yang kedua tentang aljabar. Yang ketiga tentang lingkaran. Berikutnya tentang proporsi atau perbandingan. Yang berikutnya ekuivalensi. Ya. Senilai, teori bilangan, dan yang terakhir terkait dengan stereometri. Stereometri adalah ilmu yang terkait dengan pengukuran dan karakteristik benda padat 3 dimensi. Nah, seperti yang ada kalian lihat di hadapan kalian ini. Itu sudah ada 2300 yang lalu, tahun yang lalu oleh si Euclid. Ini salah satu peninggalan teoritis dari si Euclid. Ya, nah, sampai sini ada yang bingung? Silahkan, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, tadi ada istilah postulat ya? Nah,
Kenapa kita harus tahu postulat? Karena dalam bukunya si Euclid itu banyak postulatnya nanti. Dan banyak definisi dan juga ada istilah dalil. Bukan hanya Euclid, nanti ada tokoh-tokoh lain juga gitu ya. Nah, ada definisi, ada postulat, terus ada gagasan umum dan juga ada dalil. Nah, terkait dengan bukunya Euclid tadi, itu ada memuat berapa definisi? 23 definisi terkait dengan titik, garis, ya, apalagi garis lurus, sudut, sudut tegak lurus, ya kan, lingkaran dan sebagainya. Jadi istilah itu sudah muncul dalam bukunya Euclid. Terus ada istilah postulat. Nah, ini yang menarik nanti di postulat ini. Karena dari postulat ini nanti kita akan melihat bahwa jenis-jenis geometri banyak di luar geometri Euclid. Berasal dari postulat Euclid sehingga nanti turunannya muncul geometri-geometri yang lain. Menarik ya, dari sini nanti postulat yang akan kita lebih kupas dalam ya. Kalau gagasan umum dan dalil itu kurang lebih sama dengan yang ada saat ini. Cuma bedanya kalau di Euclid lebih cenderung ke geometri. Kalau yang di luar geometri itu namanya aksioma. Gitu ya. Begitupun dengan dalil ya. Nah, kurang lebih ada 98% isi buku dalam buku geometri Euclid yang judulnya The Elements ya, judul buku utamanya tadi ya. Itu ada 98%-nya terkait dengan dalil. Nah, itu gambaran umum bukunya si Euclid ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita bahas lebih dalam postulat. Kenapa kita bahas postulat? Karena di dalam postulat itu banyak hal yang akan kita ungkap, terutama postulatnya si Euclid. Apa itu postulat? Postulat adalah statement. Apa itu statement? Pernyataan, ya kan? Nah, pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar atau salah saja, tidak bisa keduanya dalam logika ya. Iya enggak? Oke. Dan itu dalam istilah postulat di geometri Euclid itu dianggap betul atau benar tanpa harus ada pembuktian. Ya. Misal nih, Bapak punya X kuadrat kurang 9. Kalau kita lakukan faktorisasi, hasilnya adalah X tambah 3, X kurang 3. Bapak arahkan kalian ke postulat ya. Kita bisa memfaktorkan X kuadrat kurang 9 sama dengan X tambah 3, X kurang 3 hasil kali ya. Nah, dari mana kita bisa jabarkan bahwa betul nggak ruas kiri sama dengan ruas kanan? Nah, coba kita jabarkan hasil yang ruas kanan. X tambah 3, X kurang 3, kalau kita faktornya ini kita kalikan, faktornya masing-masing, itu kan kita bisa tuliskan, yang faktor pertama ini kita kalikan dengan X kurang 3, betul? Ditambah 3, X kurang 3. Alasannya adalah sifat distributif. Distributif kiri atau kanan? Kiri, karena pengalinya dari kiri, ya. Nah, coba kita hitung hasilnya. Ya. Betul. Terus kita lakukan operasi aljabar. X kuadrat negatif 3X ditambah 3X. Berarti tinggal negatif 9. Terbukti? Ya. Nah, itu dalam postulat Euclid, X kuadrat kurang 9 itu sama dengan X tambah 3, X kurang 3 itu dianggap benar tanpa harus dibuktikan. Tanpa harus mencari alasan. Kalau yang ini kan kita cari alasan, kenapa kok bisa berlaku seperti ini? Karena sifat distributif kiri dalam operasi dasar hitung aljabar, gitu ya. Nah, itu. Jadi arah pikiran kalian nanti kalau ada postulat dari Euclid, anggap itu benar tanpa harus dicari pembuktiannya. Karena di sini postulat dianggap sebagai sebuah pernyataan yang tanpa harus pembuktian.
pernyataan yang benar. Oke? Paham ya arti postulat ya secara konsepnya geometri Euclid ini ya. Oke, kita bisa memahamkan itu kita baru masuk ke isi materi postulatnya. Oke, lanjut ya. Sekarang Bapak akan mengungkap geometri yang lain. Dari postulat 5 ini, ternyata matematikawan itu pada masa itu berpikir untuk memberikan sanggahan. Bukan berarti menolak. Sanggahan berarti punya dasar. Paham ya? Kalian kalau menyanggah harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar itu berarti punya masalah sama orang itu gitu ya. Paham ya? Jadi punya dasar atau punya alasan. Ini dia. Beside Euclid. Artinya di samping Euclid. Iya nggak? Artinya di samping Euclid ada geometri lain yang mengungkap bahwa itu nggak betul gitu ya. Ada geometri postulat 5 ini kayaknya nggak berlaku umum gitu. Ya, coba kita lihat. Ada dua jenis atau dua kategori geometri pada masa itu ketika geometri Euclid bertahan lama gitu ya. Tapi orang akan terus mempelajari dan terus mempelajari mengkaitkannya dengan keadaan real gitu ya ataupun kaitannya dengan kehidupan nyata gitu ya. Ternyata geometri Euclid itu ada sisi lain gitu yang perlu kita ungkap lebih dalam. Dan sehingga muncullah dua. Yang pertama adalah Euclidean, satunya nah, sehingga ada dua kategori geometri muncul pada masa itu. Satunya geometri Euclid yang tetap bertahan dengan postulatnya itu tadi. Satunya lagi ada namanya geometri non-Euclid dengan beberapa jenis alirannya nanti. Nah, ini ada dua di geometri, yang Euclid itu nanti namanya geometri parabolik, yang non-Euclid itu namanya hiperbolik dan spherical. Artinya kalau kita bahasakan lebih mudahnya, satunya geometri parabola, satunya yang non-Euclid itu hiperbola sama spherical. Spherical itu apa? Bola. Ya. Oke? Bisa ya? Dipahami ya? Oke. Sebelum kita ungkap lebih dalam terkait perbedaan antara geometri Euclid dan geometri non-Euclid, Bapak kemarin sudah minta kalian bawa alat peraga. Oke. Alat peraganya disiapkan? Sudah? Oke. Sebelum kita mau membuktikan antara geometri Euclid dan non-Euclid, apa sih karakteristik perbedaannya? Bapak minta kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Oke. Kalau sudah, kalian boleh memberi keterangan, membuat gambar segitiga dan segi empat ya. Ada tulisannya di situ, sudah? Buat gambar segitiga dan segi empat. Dan hasilnya ditempel seperti yang Bapak tampilkan di layar. Oke, silahkan. Waktunya kurang lebih 5 menit. Silahkan. Oke, sudah selesai semuanya. Tadi sudah presentasi ya. Oke, dari hasil pengerjaan setiap kelompok sudah dipresentasikan. Kita akan konfirmasi apa yang betul dan apa yang salah. Dan kita cari alasannya ya. Oke, kalian sudah membuat pada bidang datar, pada kertas, terus pada bola, dan juga pada corong, bagian kerucutnya ya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar di layar. Di situ kalian sudah gambar segitiga tadi? Oke, begitupun untuk yang segi empat. Dua-duanya sudah ya dilakukan percobaan menghitung besar sudut dan jumlah sudut dalam segitiga maupun dalam segi empat tadi ya. Ada yang hasilnya sama dengan 180 derajat untuk segitiganya. Ada juga yang kurang dari ataupun lebih dari 180 derajat pada bagian berikutnya. Baik itu bola maupun yang pada ke apa tadi? Trompet.
atau bagian corong tadi ya. Oke. Begitupun pada segi empatnya. Ada yang sama dengan 360 derajat. Bapak lihat tadi ya. Dari setiap kelompok ada juga yang kurang dari 360 derajat. Ada pula yang lebih dari 360 derajat. Sekarang coba kita simak sama-sama jawabannya. Nah, pada gambar yang kalian buat di segi 3 ya, pada kertas itu mencerminkan atau mewakili dari geometri Euclid. Ya, yaitu tepatnya geometri parabolik. Sedangkan yang kalian gambar segitiga pada bola maupun pada trompet itu adalah geometri non-Euclid. Ya, ternyata hasil yang kalian dapat tadi yang benar adalah jumlah sudut atau jumlah besar sudut segitiga pada pada geometri parabolik, geometri Euclid itu harus sama dengan 180 derajat. Sedangkan pada geometri hiperbolik yang pada trompet yang kalian tampil tadi itu jumlah sudutnya ada yang benar tadi ya? Berapa? Kurang dari 180 derajat. Sedangkan pada spherical, pada bola, jumlah sudutnya itu lebih dari 180 derajat. Tahu nggak kenapa alasannya? Oke, permukaannya berbeda. Apalagi? Ya, satunya cekung, satunya cembung, sedangkan satunya datar. Oke, lebih tepatnya coba lihat lagi yang segi 4 sebelum Bapak klarifikasi alasan lebih tepatnya ya. Kalau di segi 4 tadi sama, kalau di segi 3 180 derajat, kalau di segi 4 360 derajat. Berarti yang untuk segi 4 pada parabolik geometri Euclid jumlahnya betul tadi ya, 360 derajat. Ya, ini benar. Ini betul tadi ya. Sedangkan di geometri non-Euclid yang hiperbolik yang LK3 tadi jumlah sudutnya kurang dari 360 derajat. Betul ya? Kalau untuk segitiganya kurang dari 180. Oke, betul. Ini geometri hiperbolik yang pada trompet. Dan pada bola jumlah sudutnya lebih dari 360 derajat. Begitupun untuk segitiganya lebih dari 180 derajat. Oke, berarti sudah benar ya? Oke, beri aplaus buat kelompok. Oke, kalau sudah, kita tutup materi hari ini. Sebelum Bapak tutup, apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini materinya? Oke, geometri Euclid dan non-Euclid. Apa bedanya geometri Euclid dan non-Euclid? Geometri Euclid pada segitiga jumlah sudutnya. Sedangkan pada geometri non-Euclid jumlah ya, pada geometri Euclid jumlah sudutnya bisa 180 atau pada geometri Euclid jumlah sudut segitiganya 180 derajat, sedangkan geometri non-Euclid jumlah sudutnya lebih dari 180 atau kurang dari 180. Kalau dalam segi 4 jumlah sudutnya sama dengan 360 untuk geometri Euclid. Sedangkan kalau geometri non-Euclid kurang dari 100. Ya. Oke, kita tutup materi ini. Jangan lupa minggu depan kita akan pelajari materi tentang geometri netral. Ya. Geometri netral ini apa lagi gitu ya? Sudah ada geometri non-Euclid, kok ada geometri netral gitu ya? Nah, maksud netral nanti mungkin sama enggak dengan netral dalam pemilu, golput gitu ya? Iya enggak? Nah, kita akan kupas minggu depan. Jadi, minggu depan kita akan mengkaitkan materi ini dengan materi baru yaitu geometri netral ya. Tolong dipelajari dan lupa latihannya dikerjakan, PR di rumah, nanti dikumpul lewat Google Form yang Bapak share ya. Oke. Oke, cukup dulu. Ada yang ditanyakan? Oke.
Kalau tidak ada, Bapak tutup materi hari ini. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Silakan berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Itu saja materi hari ini. Semoga berkesan dan mempelajari materi geometri lebih semangat lagi karena materi geometri banyak penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pak Iris, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, saya berharap video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik dan strategi pengajaran yang saya telah terapkan, serta kontribusi saya dalam mendukung capaian pembelajaran mahasiswa. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim penilai dan tim panitia pelaksana sertifikasi dosen tahun 2026 atas penyelenggaraan program ini. Terima kasih juga kepada program studi pendidikan matematika Universitas Mula Warman, rekan-rekan sejawat dosen dan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas Tridharma ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.